Shalom. Halo pemuda-pemuda di GBK Subang. Kembali lagi kita pada malam hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama. Meskipun kita pada malam hari ini tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa iman kita semua bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan sama-sama beribadah meskipun secara online lewat malam ini. Kita akan beribadah bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa dulu. Doa nanti akan dipimpin oleh Akasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini Tuhan kami pemuda-pemudi mau beribadah Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Bapa, meskipun saat ini Tuhan ada wabah corona Tuhan yang sedang marak sekali, kami tidak takut Yesus. Kami percaya Engkau akan melindungi kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami saat malam hari yang indah ini boleh meninggikan nama Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji Engkau. Amin. Ayo teman-teman, kita harus tetap semangat. Kita akan bernyanyikan nana. Baik. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Ferry, kita akan mendengarkan dan menyanyikan sebuah lagu dulu, yaitu Ku Berikan Hatiku.
sampai di rumah teman-teman. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Kau. Sebentar kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah kami di rumah duduk diam dan mau mendengarkan pesan dari Tuhan. Berikan kami hati yang mau duduk, yang mau mendengar, sehingga pesan yang disampaikan malam hari ini tidak hanya menjadi lewat sebegitu saja, tapi mau tertanam dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Yesus yang berdoa dan bersyukur. Mari di rumah katakan amin. Shalom guys, selamat malam. Mungkin malam hari ini kita ada jarak, teman-teman di rumah, saya di sini, tapi saya percaya dan yakin bahwa hadirat Tuhan teman-teman bisa rasakan malam hari lewat ibadah online malam hari ini. Ini mungkin pertama kali ya youth kita mengadakan ibadah online seperti ini. Karena menurut anjuran pemerintah kita harus stay home, kita harus tetap diam di rumah, kita ibadah di rumah, kita juga sekolah dari rumah, ya kita juga bekerja dari rumah ya. Karena kondisi keadaan Indonesia saat ini juga cukup mengerikan teman-teman ya. Wabah virus ini juga sempat membuat kita menjadi takut, sehingga kita harus selalu berjaga-jaga ya dengan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Malam hari ini saya ingin bawakan satu tema sharing ya. Semoga ini bisa memberkati teman-teman di rumah. Yang dikasih judul Still Connect with Jesus. Tetap terhubung dengan Tuhan. Ya mungkin ada yang kurang mungkin buat kita kalau misalkan kita nggak ke gereja. Ya setiap Sabtu mungkin biasanya kita jam-jam 6 kita udah siap-siap untuk mandi, kita udah siap-siap untuk beribadah. Tapi mungkin minggu ini serasa ada yang kurang gitu loh. Ya setiap minggu kita melayani di gereja, tapi minggu ini kita harus tetap diam di rumah dan nonton ibadah online ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasakan bahwa aduh ada kurang nih, serasa gue jauh dari Tuhan ya. Tetapi wabah virus ini mengajarkan kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Meskipun kita datang ke gereja, meskipun kita nggak bisa melayani di gereja, meskipun kita nggak bisa datang ke gereja untuk ibadah youth, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa ketemu gebetan mungkin ya. Tetapi wabah ini mengajarkan bahwa kita harus selalu dekat sama Tuhan. Kita harus still connect with Jesus. Ya, kita buka, teman-teman siapkan Alkitab di rumah, ya. Mau Alkitab cetak atau Alkitab lewat HP, ya teman-teman siapkan di rumah. Kita akan buka Mazmur 62 ayat 2-3, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan teman-teman. Ya, judulnya adalah Perasaan Tenang Dekat Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lalu ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada satu kunci di mana ketika kita ketakutan, mungkin ketika kita mengalami kekhawatiran, ya pada zaman-zaman sekarang mungkin kita sebagai anak muda kita takut terkena virus, kita takut terkena wabah corona yang sedang booming belakangan ini. Tapi kita percaya Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu tenang dekat Allah. Kuncinya adalah dekat Tuhan, teman-teman. Wabah yang sedang kita alami mungkin membuat kita takut dan khawatir, tetapi satu kunci, tetap dekat dengan Tuhan. Kita akan merasakan ketenangan dan kekuatan. Firman Tuhan bilang, beberapa kali bilang di sini bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi kalau teman-teman di rumah merasa takut, merasa kosong mungkin karena nggak ke gereja, teman-teman justru harus sadari bahwa selama ini ritual-ritual yang kita lakukan tidak ada artinya. Ketika kita mungkin rajin ke gereja, kita mungkin rajin pelayanan, kita
rajin melayani di mimbar, tapi ketika ada wabah ini kita disadarkan bahwa semuanya itu sia-sia tanpa hubungan kita dekat dengan Tuhan. Ritual hanya akan sia-sia teman-teman tanpa spiritual yang baik dengan Tuhan. Ya, wabah ini mengajarkan kita bahwa kita harus kembali ke hubungan kita dengan Tuhan, sendiri demi sendiri, satu orang demi satu orang. Kita gak bisa mengandalkan orang lain. Mungkin teman kita lebih holy daripada kita sehingga kita tenang dekat dia. Gak bisa sekarang teman-teman. Kita harus berjuang sendiri. Iman kita ditentukan oleh sendiri-sendiri teman-teman. Ya, ketika wabah ini kita harus mengisolasi diri sendiri agar tidak terkena wabah. Bahkan sempat viral bahwa yang meninggal pun ketika kena wabah ini harus dimakamkan sendiri. Jadi kita harus introspeksi hati kita. Kita harus introspeksi diri kita. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Iman kita yang ditentukan pada zaman-zaman sekarang, pada waktu-waktu sekarang. Kita bisa membangun mesbah kita bersama keluarga. Kita bisa membangun jam-jam doa kita yang mungkin selama ini kita nggak pernah doa sama Tuhan. Kita nggak pernah punya waktu berkualitas sama Tuhan. Tetapi dengan wabah ini kita diingatkan bahwa jam-jam kita sama Tuhan lah yang paling penting. Bukan jam-jam kita di gereja, bukan jam-jam kita melayani di mimbar, tetapi jam-jam kita bersama Tuhan lah yang akhirnya menjadi kunci bahwa kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa diberikan ketenangan sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah melekatkan diri lebih lekat sama Tuhan. Dengan wabah ini kita bisa melekatkan diri sama Tuhan, lebih lekat lagi. Yakobus 4 ayat 8a bilang, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Kuncinya dekat, dekat sama Tuhan. Meskipun kita nggak bisa bertatapan muka, ya setiap Sabtu kita mungkin kita bisa main sama teman, ya kita bisa malam mingguan sama teman di gereja. Sekarang harus diam di rumah, nggak apa-apa teman. Kuncinya tetap dekat sama Tuhan, tetap terkonek sama Tuhan, still connect with Jesus. Mungkin kita khawatir teman-teman. Kita mungkin terlalu dengar nama corona aja, aduh takut banget, takut kena. Mungkin lihat berita aja, udah nonton berita aja kita udah merinding, kita takut kita kena, atau keluarga kita kena, atau orang tua kita kena. Tapi teman-teman, kita harus sadar bahwa nama corona ini nggak lebih tinggi dari nama Yesus. Nama Yesus lebih tinggi di atas segala-segalanya teman-teman. Nama Yesus jangan kalah dengan nama corona. Karena apa? Karena nama Yesus itu jauh lebih dulu ada dibanding nama corona. Situasi mungkin boleh membuat kita takut, tapi kita jangan mau diperdaya iblis teman-teman. Ya kita terlalu takut. Kita dengar berita-berita di grup, mungkin banyak yang nge-share berita ini meninggal. Itu tipu daya iblis untuk menakutkan kita, untuk membuat kita gentar, untuk membuat iman kita lemah. Tapi satu kuncinya, ketika kita dekat sama Tuhan dan kita terus meninggikan nama Yesus, kita nggak takut dengan wabah apapun, kita nggak takut dengan virus apapun. Memang kita harus berjaga-jaga, ya, kita harus tetap stay home, kita harus tetap berjaga-jaga, tapi kita nggak boleh gentar. Karena kalau kita takut, iblis memperdaya kita, iblis menipu kita dengan berita-berita yang mungkin bisa melemahkan iman kita. Cara iblis selalu sama teman-teman, dari dulu sampai sekarang selalu membuat kita takut. Kita baca Filipi 2 ayat 9-11. Kita buka Alkitab. Teman-teman jangan cuma nonton, tapi teman-teman buka Alkitab teman-teman di rumah. Filipi 2. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi daripada nama Yesus. Jangan pernah takut dengan apapun. Takutlah kepada Yesus. Tetap melekat sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan, dan tetap bersukacita. Karena firman bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati teman-teman di rumah. Tetap di rumah, jangan berkeliaran di mana-mana, stay home. Ya, biar kita
ikuti anjuran pemerintah teman-teman, biar kita aman, biar kita bisa beribadah lagi, kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa bersukacita bersama lagi di ya teman-teman. Jadi anak muda yang tetap mempunyai semangat, tetap mempunyai roh yang berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk teman-teman malam hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh diingatkan kembali lewat sharing firman Tuhan malam hari ini. Meskipun kita ada jarak, ya, meskipun kita ada halangan, tidak bisa bertemu, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, tapi kami percaya bahwa lewat video online streaming ini, teman-teman di rumah, teman-teman anak muda GBPK di rumah bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan pesan Tuhan bahwa wabah boleh terjadi di bangsa ini, di dunia ini, pandemi boleh terjadi, tapi kita nggak boleh takut sebagai anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang lebih tinggi dari apapun, dari kolong langit bumi ini. Nama Dia paling tinggi, nama Dia paling berkuasa di atas segalanya. Jadilah anak muda yang terus mengandalkan Tuhan, jadilah anak muda yang terus melekat sama Tuhan. Karena kuncinya, ketika kita nggak bisa beribadah, ketika kita nggak bisa datang ke gereja, kuncinya adalah mesbah di rumah. Kuncinya adalah kita melekat dan dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan teman-teman di rumah, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, berkati pendidikan mereka, berkati kesehatan mereka. Kau lindungi mereka, Kau lindungi terus sehingga mereka bisa menjadi anak muda yang terus taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam anak muda yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online streaming kita yang pertama kali. Mungkin minggu depan kita juga masih akan melakukan ibadah streaming. Tunggu linknya, ditunggu di grup mungkin. Ya besok juga kita akan ada ibadah umum, ibadah raya, streaming juga jam 8 pagi. Kiranya teman-teman bisa ikut bergabung bersama dalam ibadah umum besok. Kiranya tetap semangat teman-teman. Ya, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.